Bipa semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya, amin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erlis Hidayah, saya berasal dari Jawa Barat. Teman-teman udah tahu belum nih kita mau bahas materi apa? Hayo, sebelum ke pembahasan materi, disediakan dulu pulpen dan bukunya di atas meja, karena materi yang akan disampaikan akan tetap terulas kembali ketika ada di dalam catatan tersebut. Nah, kalau sudah, kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman BIPA semuanya tentang kegiatan di sekolah. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak pengertian dari sekolah? Baik, sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat formal, non-formal, dan informal di mana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan memberikan pengajaran, mengelola dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru. Selanjutnya tentang unsur-unsur sekolah. Mengacu pada pengertian sekolah, lembaga pendidikan ini terdiri dari berbagai unsur penting di dalamnya. Adapun unsur-unsur sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bangunan sekolah. Sebagian besar kegiatan belajar dan mengajar dilakukan di dalam bangunan sekolah. Adapun beberapa bagian dari sekolah diantaranya yaitu ada ruang kelas atau kelas, perpustakaan atau library, yang selanjutnya ada ruang laboratorium atau laboratory, kantor guru atau teacher office, toilet atau toilet, kantin sekolah atau kantin, tempat ibadah, aula, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu murid atau siswa. Murid atau siswa merupakan unsur sekolah yang paling utama. Murid adalah peserta didik yang akan mendapatkan pengajaran dari tenaga pengajar. Yang selanjutnya yaitu guru atau pengajar. Guru atau tenaga pengajar adalah unsur sekolah yang paling penting karena tanpa adanya guru maka proses belajar mengajar tidak akan terjadi. Tenaga pengajar tersebut harus memenuhi kualifikasi tertentu agar dapat memberikan pengajaran kepada para peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah dilakukan murid atau siswa biasanya sama melakukan kegiatan tersebut di semua jenjang, walaupun memang ada beberapa perbedaan di dalamnya. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yang pertama yaitu upacara. Upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan tujuan atau peristiwa yang penting. Biasanya upacara yang dilakukan di Indonesia di dunia pendidikan rutin dilaksanakan setiap hari Senin dan setiap memperingati hari resmi lainnya seperti upacara memperingati hari kemerdekaan, upacara memperingati hari Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri biasanya melakukan pakaian dengan seragam yang berbeda bawahan seperti untuk perbedaan jenjangnya. Yang pertama dari SD atau sekolah dasar. Biasanya menggunakan seragam kemeja putih dilengkapi dengan logo sekolah masing-masing, memakai dasi, topi, dan celana atau rok berwarna merah. Yang kedua yaitu SMP atau sekolah menengah pertama. Biasanya menggunakan seragam kemeja putih dilengkapi dengan logo sekolah masing-masing, memakai topi, dasi, dan celana atau rok berwarna biru. Yang selanjutnya yaitu SMA atau sekolah menengah atas. Biasanya menggunakan seragam kemeja berwarna putih dilengkapi dengan logo sekolah masing-masing, memakai dasi, topi, celana, dan rok berwarna abu. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam pengetahuan, berpikir, sikap, kebiasaan, serta keterampilan yang dipergunakan di dirinya untuk hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan berdistribusi. Kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah sendiri biasanya selain melakukan pembelajaran di kelas, biasanya juga melakukan praktik pembelajaran di laboratorium, aula, lapangan, perpustakaan, tempat ibadah yang mendukung proses pembelajaran tersebut menjadi efektif dan bervariasi.
Selain itu, alat dan media yang digunakan dalam pembelajaran sendiri diantaranya ada papan tulis atau whiteboard. Yang kedua ada spidol atau ball marker. Yang ketiga yaitu ada penggaris atau ruler. Yang selanjutnya ada penghapus atau eraser. Yang selanjutnya ada komputer atau computer. Yang selanjutnya ada kamus atau dictionary. Yang selanjutnya ada lem atau glue. Yang selanjutnya ada larutan atau solution. Yang selanjutnya ada stetoskop atau stetoskop, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu istirahat. Kegiatan yang selanjutnya adalah istirahat atau break, di mana para pendidik dan peserta didik menghentikan kegiatan pembelajaran dengan waktu yang telah ditentukan. Dan biasanya para peserta didik mengisi luang waktu istirahat mereka dengan ragam kegiatan seperti makan di kantin, melakukan ibadah di tempat ibadah seperti sholat, mengerjakan tugas, bermain alat musik, olahraga, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pendidikan atau di luar jam pembelajaran. Biasanya kegiatan tersebut untuk melatih kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Namun, dengan kemampuan yang berbeda-beda tentunya, karena kegiatan ekstrakurikuler sendiri di Indonesia seperti yang pertama ada bidang olahraga seperti futsal, basket, renang, voli, dan lain sebagainya. Yang kedua di bidang kesenian seperti tari tradisional, gamelan, vokal, tari modern, band, teater, dan marching band. Yang ketiga yaitu di bidang bela negara seperti pramuka, paskibra, dan PMR. Di bidang pencinta alam seperti PA, Sispaskala, Mayaspala, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan seputar sekolah dan kegiatan yang dilakukan di sekolah. Gimana, sudah dicatat pembahasan yang pentingnya? Kalau sudah, yuk tutup bukunya. Jangan lupa untuk membaca kembali ya. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye, see you!